Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dehan Suanda dari PKOB NIM 29483 dan rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triaji Taufik dengan NIM 2003607 dari PKOB juga, dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Rudiansa, NIM 2000750 dari kelas PKOB. Gini Rud, kita di sini kan akan berbicara mengenai Pancasila sebagai modal sosial. Perlu diingat kembali bahwasannya Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu 5 dan sila itu dasar. Maka bisa disebut bahwa Pancasila itu 5 dasar. Sila ke-1 yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begini Kang Haji, tadi saya udah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Haji mengenai Pancasila sebagai modal sosial. Ya. Bisakah Kang Haji memberikan contoh sesuai sila yang ke-1 yaitu ketuhanan? Apakah ada contohnya? Oh, tentu ada. Perlu diingat kembali bahwa pada zaman dulu itu, sebelum sila ke-1 hanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dulu itu sila pertama yang berbunyinya seperti ini: ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, kan kita itu Pancasila ya. Jika memakai sila yang tadi disebutkan itu, ada kata syariat Islam bagi pemeluknya. Sedangkan di negara Indonesia ini kan agama tidak hanya agama Islam saja. Ya, betul. Seperti yang disebutkan tadi, ada 5 agama. Maka pada saat waktu itu juga sila ke-1 itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena semua agama itu memiliki Tuhan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tadi saya sudah bertanya ke Kang Haji mengenai sila pertama dan saya meminta contohnya. Tadi udah dijelaskan sama Kang Haji, semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Nah, saya tadi udah bertanya mengenai sila pertama atau sila yang ke-1. Sekarang saya mau bertanya, sila kedua itu seperti apa sih di zaman sekarang menurut Kang Haji atau pandangan Kang Haji? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Betul? Ya, betul. Jika menurut saya di zaman sekarang itu ya, sila kedua sebagai modal sosial sudah sangat berkurang dan tidak ada cerminan pada sila kedua di negara Indonesia ini. Karena apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kita lihat pada kasus-kasus korupsi, perampokan, segala macam. Sebagai contoh, ada pejabat, dia menjadi koruptor, ratusan juta, miliar, bahkan triliun, tapi dihukum seadanya. Dan dalam kurun waktu hanya 10 bulan atau 1 tahun, bahkan ada yang hanya 4 bulan saja dengan perlakuan istimewa. Beda halnya dengan ada satu contoh lagi. Nenek-nenek hanya mencuri balok kayu, dan ada juga yang mencuri ayam. Tapi dia dipenjara selama 5 tahun, 3 tahun, bahkan 15 tahun. Jadi seperti apa ya? Seperti lucu aja gitu negeri ini. Bisa dikatakan bahwa hukum di Indonesia itu seperti pensil, tumpul ke atas tapi lancip ke bawah. Yang atas semakin menindas, yang bawah semakin tertindas. Seperti itulah kira-kira. Lalu untuk sila ketiga itu seperti apa menurut Kang Haji? Sila ketiga berbunyinya Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia ya. Kita dari sini berbincang-bincang ya dari tadi ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika kita berbicara menggunakan bahasa daerah masing-masing, contoh Rudi ini dari Jawa, saya dari Sunda, Bandung. Jika dari tadi kita berbicara Rudi menggunakan Jawa, saya menggunakan Sunda, tidak akan terjadi komunikasi. Bisa dikatakan tidak adanya persatuan. Maka supaya kita dapat bersatu dalam satu komunikasi, kita menggunakan satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Lalu bagaimana sila keempat?
Sila keempat ya. Berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Dari zaman dahulu, negara kita itu Indonesia, dalam pemilihan pemimpin apapun itu, baik RW, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden, selalu menggunakan cara pemilu, yaitu pemilihan umum. Kenapa? Karena negara kita ini berpegang teguh atau bisa disebut dengan negara demokrasi. Demokrasi sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka biarkan rakyatlah yang memilih siapa pemimpin yang diingininya. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, saya akan bertanya. Teman-teman pastinya tadi menyimak ya, bahwasanya Rudi yang selalu bertanya dan saya yang selalu menjawab. Sekarang di bagian sila terakhir, di sini saya akan yang bertanya kepada Rudi. Siap. Bagaimana nih contoh mengenai sila kelima tersebut? Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut saya, mohon maaf ya bila kurang. Iya, tidak apa-apa. Jawabannya, kalau menurut saya kita harus berbuat adil terhadap semua orang, dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Contohnya dari berbeda agama, berbeda suku. Karena kita tahu kalau kita ini satu bangsa Indonesia. Ya, jadi seperti itu semuanya penjelasan tentang Pancasila sebagai modal sosial. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.